Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan ke-10 Ilmu dan Teknologi Pertanian dengan topik pertanian perkotaan dan budidaya tanpa tanah. Oke, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu, yaitu terkait apa itu pertanian kota. Nah, jadi menurut Bailey dan Nas tahun 2000, nah, pertanian kota itu adalah aktivitas budidaya, pengolahan, dan distribusi tanaman pangan di sekitar kota, gitu ya. Jadi lokasinya berada di kota. Kemudian menurut NCT tahun 2011, pertanian kota itu adalah aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar perkotaan yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan makanan. Jadi memang intinya pertanian kota itu adalah aktivitas budidaya, kemudian adanya aktivitas pengolahan dari hasil budidaya, kemudian yang terakhir adalah distribusi atau pemasaran, dan yang paling penting adalah dilaksanakan di daerah perkotaan. Nah, ini disebut dengan pertanian kota. Nah, tujuan dari pertanian kota adalah memberikan kontribusi pada ketahanan pangan. Nah, apa itu ketahanan pangan? Jadi, ketahanan pangan adalah kondisi di mana seseorang memiliki akses yang mudah ya atau bisa mengakses terhadap bahan pangan yang cukup dan bergizi gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan ketahanan pangan di Indonesia itu, jadi masyarakat itu bisa mudah mendapatkan makanan atau mendapatkan bahan pangan yang bergizi dan jumlahnya yang cukup seperti itu. Kemudian pertanian kota ini juga dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar ya. Jadi karena pertanian kota ini bisa dikomersial atau dijual gitu ya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, kemudian selain berpengaruh terhadap keuntungan atau perekonomian, pertanian kota ini biasanya bertujuan sebagai sarana rekreasi atau hobi. Misalkan gitu ya, kalau misalkan di Bogor itu ada kebun raya. Nah, ini kan dijadikan sebagai sarana rekreasi gitu ya. Nah, ini juga masuk ke pertanian kota gitu ya, karena berada di daerah kota. Kemudian kalau misalkan teman-teman nih lihat di pinggir tol ataupun misalkan di pinggir jalan raya ada taman-taman gitu ya ataupun misalkan ada taman kota ya atau taman bunga. Nah, ini masuk ke pertanian kota. Jadi memang pertanian kota ini intinya tidak hanya budidaya untuk tanaman pangan, juga untuk budidaya tanaman yang bisa bertujuan untuk sarana rekreasi atau misalkan memperindah dari lingkungan kota itu sendiri. Nah, kemudian ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan di pertanian kota. Yang pertama, menghasilkan tanaman pangan berupa sayuran, kemudian dapat memproduksi telur ya di bidang peternakan, daging, susu, serta untuk kegunaan lain seperti tanaman hias ataupun tanaman untuk obat gitu ya. Jadi aktivitas pertanian ini bukan hanya untuk tanaman pangan gitu ya, tetapi kalau misalkan dibangun misalkan peternakan di daerah perkotaan ataupun misalkan kebun tanaman hias ini juga termasuk aktivitas pertanian perkotaan. Nah, kemudian selain berkaitan dengan budidaya, pertanian kota juga berkaitan dengan pengolahan atau agrikultur dan distribusi atau pemasaran gitu ya. Jadi misalkan hasil budidaya tanaman pangan, misalkan budidaya tanaman sayuran ataupun tanaman lain, kemudian nanti ada masuk ke processing gitu ya. Processing ini bisa proses pengolahan pasca panen, pengemasan, dan masuk ke tahap distribusi atau pemasaran gitu ya ke tangan konsumen. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah pertanian perkotaan ini
Selain gitu ya, tujuannya tadi untuk budidaya tanaman pangan, juga biasanya memiliki fungsi untuk penghijauan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita tahu kalau misalkan tanaman ini melakukan yang namanya fotosintesis. Jadi menangkap CO2 untuk menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang berfungsi untuk melestarikan alam gitu ya. Nah, kemudian eh, dengan adanya oksigen ini selain mengurangi CO2 juga dapat menurunkan suhu daripada lingkungan perkotaan. Kemudian selain berfungsi untuk menghasilkan CO2 gitu ya, juga berfungsi untuk sarana rekreasi seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan gitu ya atau yang termasuk ke dalam pertanian perkotaan. Nah, ini yang cukup penting. Nah, kalau pertanian perkotaan ini juga disebut dengan urban agriculture. Nah, tapi yang paling penting yang disebut urban agriculture itu pertanian yang dilakukan di mana, ya. Nah, kita lihat dari segi bahasa, jadi yang namanya urban, urban itu artinya adalah daerah pinggir kota atau daerah penyangga kota, gitu ya. Jadi pertanian yang memang dilakukan budidayanya adalah di daerah pinggir kota atau biasanya perbatasan dengan desa. Nah, urban ini ada dua definisi. Ada yang disebut urban agriculture, ada yang disebut peri-urban agriculture. Nah, kalau disebut dengan urban agriculture adalah area di dalam kota dengan luasnya terbatas gitu ya. Contohnya misalkan seperti lahan yang tidak digunakan, misalkan lahan di pinggir jalan yang tidak digunakan, ataupun misalkan pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api, ataupun rooftop daripada rumah ataupun perusahaan ya yang berada di tengah-tengah kota gitu ya. Dan kemudian lahan tersebut digunakan untuk budidaya, bisa tanaman, peternakan atau perikanan. Nah, tujuannya untuk dikonsumsi secara sendiri ataupun dijual. Nah, ini disebut dengan agrikultur gitu ya, urban agriculture. Jadi pertanian yang dilakukan di daerah tengah kota, biasanya lahannya terbatas gitu ya, dan tujuannya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dikomersialkan ya atau dijual. Kemudian ada istilah peri-urban agriculture. Nah, kalau peri-urban agriculture adalah pertanian yang dilakukan di area di pinggir kota gitu ya. Jadi kalau urban agriculture, pertanian yang dilakukan di tengah kota atau masih di pusat kota. Kalau peri-urban agriculture, sebutan untuk pertanian kota yang dilakukan di daerah pinggir kota. Nah, biasanya karena dilakukan di daerah pinggir kota, peri-urban agriculture ini lahannya lebih luas dibandingkan dengan lahan urban agriculture. Dan kemudian karena lahannya luas, jadi biasanya peri-urban agriculture ini bertujuan untuk komersialisasi atau tanamannya dijual kembali gitu ya. Nah, kemudian ini contoh daripada urban agriculture, jadi pertanian yang dilakukan di tengah kota ya, bisa di atap rumah yang ada di daerah kota ya. Ini bisa lihat lahannya sempit ya, sehingga disebut urban agriculture. Kemudian misalkan pertanian yang di dekat jalan raya, di tengah perkotaan, ataupun misalkan di bantaran rel kereta, yang intinya di tengah perkotaan, ini disebut urban agriculture. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa diperlukan urban agriculture? Yang pertama, karena banyaknya area atau lahan kosong di daerah perkotaan. Ya, jadi karena banyaknya lahan yang kosong, gitu ya, seperti pinggiran tol, kemudian pinggiran rel kereta, kemudian rooftop perusahaan, gitu ya, lahan kosong yang belum dimanfaatkan, maka bisa digunakan sebagai urban agriculture ya. Jadi urban agriculture ini berpotensi
dibangun di lahan-lahan yang kurang dimanfaatkan gitu ya. Kemudian, kenapa urban agriculture ini penting? Karena kebutuhan pangan yang tinggi untuk masyarakat di perkotaan, gitu ya. Jadi karena masyarakat di perkotaan ini hampir 50 sampai 80% pendapatannya itu digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, gitu ya. Nah, dengan adanya urban agriculture ini, dia dapat memberikan gitu ya harga yang lebih murah gitu ya untuk masyarakat perkotaan. Ibaratnya gitu ya, kalau misalkan sebelumnya masyarakat membeli misalkan kebutuhan pangan dari desa misalkan, nah kemudian biaya transportasinya tinggi, maka harganya yang dibeli itu biasanya harganya mahal. Tetapi untuk produk urban agriculture karena ditanam di daerah perkotaan, kemudian biaya transportasi dari tempat budidaya dan konsumen itu tidak terlalu jauh karena sama-sama di daerah perkotaan, sehingga harga yang dibayarkan untuk kebutuhan pangan ini lebih murah seperti itu ya. Nah, ini berkaitan juga tadi ya mengurangi biaya transportasi atau biaya angkut komoditas karena urban agriculture ini dia dilakukan budidayanya di daerah perkotaan dan konsumennya adalah konsumen masyarakat kota ya. Jadi biaya transportasinya mudah. Nah, kemudian penting karena menyediakan bahan pangan bagi penduduk urban yang rawan pangan. Nah, apa itu rawan pangan? Nah, rawan pangan ini adalah penduduk perkotaan yang pertama memiliki pendapatan rendah sehingga kurang gitu ya, kurang bisa untuk mengakses tanaman pangan. Nah, ini urban agriculture ini bisa gitu ya untuk masyarakat yang rawan pangan. Karena urban agriculture ini salah satunya tadi ya menanam pangan di daerah bisa rooftop rumah ataupun di pekarangan rumah gitu ya, sehingga masyarakat bisa membudidayakan atau memproduksi tanaman sendiri gitu ya untuk masyarakat yang rawan pangan atau masyarakat yang belum mampu gitu ya mendapatkan akses pangan yang cukup. Nah, kemudian, nah karena adanya polusi udara, kemudian kontaminasi dari air tanah, terutama untuk daerah industri, nah urban agriculture ini penting gitu ya untuk mengurangi polusi udara. Kemudian yang terakhir tadi ya 50-80% masyarakat kota membelanjakan pendapatannya untuk membeli pangan, gitu ya. Nah, ini contoh daripada urban agriculture. Nah, ini di Chicago juga sudah ya melakukan urban agriculture di pinggiran-pinggiran perusahaan atau bangunan industri. Kemudian ini kebun sayur yang ada di Surabaya. Ini juga termasuk urban agriculture karena dibangun di pertengahan kota. Kemudian ada greenhouse di area pasar induk ya, pasar induk modern. Jadi ini greenhouse yang dibangun di tengah pasar induk gitu ya, termasuk urban agriculture karena dibangun di tengah perkotaan gitu ya. Kemudian kebun sayur di depan stasiun Hangzhou di Cina gitu ya. Nah, ini juga termasuk urban agriculture karena dibangun di pertengahan kota. Nah, ini sama juga salah satu contoh dari urban agriculture. Nah, kemudian ini ada peri-urban agriculture. Bedanya tadi kalau urban agriculture dibangun di tengah perkotaan atau masih di kawasan pusat kota, kalau peri-urban agriculture dibangun di daerah pinggir kota. Gitu ya, biasanya perbatasan dengan pedesaan dan lahannya lebih luas gitu ya. Sehingga biasanya urban agriculture ini tujuannya adalah komersialisasi atau tanamannya dijual kembali. Nah, peri-urban agriculture ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, jadi menyediakan pangan yang cukup untuk masyarakat dan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari pribadi masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah manfaat dari peri-urban agriculture. Nah, ini beberapa manfaat pertanian perkotaan. Yang pertama, dapat membantu menciptakan kota yang bersih,
untuk pengelolaan sampah kota. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena untuk urban agriculture, terutama menggunakan teknik pertanian organik, nah ini biasanya menggunakan pestisida organik. Nah, pestisida organik ini bisa diperoleh dari sisa bahan makanan rumah tangga ya. Jadi bisa sebagai salah satu dari daur ulang sampah, terutama sampah organik seperti itu. Kemudian urban agriculture atau pertanian di daerah perkotaan ini dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota. Kemudian dapat meningkatkan estetika kota, terutama untuk pertanian kota seperti pertanian bunga gitu ya yang berada di pinggir jalan raya ataupun misalkan taman bunga yang ada di tengah perkotaan. Nah, ini meningkatkan estetika atau keindahan dari kota gitu ya. Kemudian pertanian di perkotaan ini atau pertanian di daerah perkotaan dapat mengurangi biaya untuk transportasi gitu ya. Karena tadi tempat budidaya dan konsumen ini jaraknya berdekatan karena sama-sama di daerah perkotaan. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah bahan pangannya lebih segar ya dari pada saat sampai ke konsumen. Kenapa lebih segar? Karena tadi tempat budidaya dan tempat tinggal konsumen ini masih dalam satu kawasan perkotaan ya. Jadi kualitas bahan lebih bisa terjamin gitu ya. Kemudian dapat menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk kota ya, terutama untuk masyarakat kota yang memiliki lahan yang tidak digunakan, kemudian digunakan sebagai lahan pertanian dan nanti hasilnya dijual atau dikomersialisasi ya, sehingga meningkatkan pendapatan dari penduduk. Nah, kemudian meningkatkan citra publik dari lingkungan bermasalah. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kota kita, misalkan lingkungan kita banyak tanamannya, banyak kebun bunganya. Nah, ini meningkatkan citra publik gitu ya. Ibaratnya kota kita adalah kota yang lebih ramah lingkungan gitu ya dibandingkan kota misalkan yang tidak ada taman bunga ataupun sedikit tanaman hijaunya gitu ya. Nah, ini lebih bagus citra publik yang eh, banyak tanamannya gitu ya, seperti itu. Kemudian, pertanian kota juga mengembangkan swasembada antara penduduk dalam kota yang menanam makanan untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, itu apa yang dimaksud dengan swasembada? Swasembada ini adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakatnya. Jadi kalau misalkan di perkotaan ini lahan-lahan yang tidak digunakan untuk pertanian tanaman atau pertanian pangan. Nah, maka hasil budidaya dari pertanian pangan ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi terciptalah swasembada antara penduduk dan antara penduduk gitu ya dan petani seperti itu. Nah, kemudian urban farming atau pertanian perkotaan ini memiliki 4 prinsip pertanian berkelanjutan. Artinya, pertanian kota ini harus berkelanjutan, tidak hanya misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun, tetapi berkelanjutan misalkan lebih dari 5 tahun. Yang pertama, pertanian perkotaan ini harus menjaga kesehatan lingkungan, gitu ya, agar bisa disebut berkelanjutan. Bagaimana tadi menjaga kesehatan lingkungan? Karena tadi ya, tanaman melakukan fotosintesis ya, mengambil CO2, kemudian menghasilkan oksigen, gitu ya. Jadi lingkungan bisa lebih sehat. Kemudian secara ekonomi menguntungkan gitu ya. Jadi pertanian kota ini dianggap bisa berkelanjutan jika memberikan keuntungan terhadap petani yang melakukan budidaya pertanian tersebut ya. Kalau misalkan memang petaninya menguntungkan, berarti petani tersebut ibaratnya akan melakukan budidaya secara terus-menerus. Kemudian pertanian perkotaan
dianggap bisa berkelanjutan jika mendukung kepedulian sosial. Artinya, pertanian tersebut berkontribusi positif untuk masyarakat. Contohnya seperti apa? Pertanian perkotaan ini dapat memberikan pola pikir positif masyarakat bahwa dengan pertanian kota, masyarakat mendukung lingkungan yang bersih seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya pasar dalam kota yang mampu menyerap hasil pertanian. Nah, ini yang cukup penting gitu ya, karena kalau misalkan sudah ada budidaya, nah berarti harus ada pasar gitu ya yang dapat mendistribusikan atau menjadi perantara antara petani dan konsumen. Nah, kalau tidak ada pasar untuk hasil dari budidaya pertanian, nah ini cukup sulit ya untuk pertanian perkotaan bisa eh, dianggap berkelanjutan gitu ya. Jadi harus ada pasar tertentu yang dapat menampung produk dari pertanian perkotaan agar bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian ini yang cukup penting adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan pertanian di daerah perkotaan. Yang pertama adalah produk pertanian hasil wilayah perkotaan harus sehat dan aman untuk dikonsumsi. Ya, kemudian tidak terkontaminasi dan tidak mengandung residu bahan berbahaya. Nah, karena apa? Karena biasanya tanaman perkotaan ini karena sering atau dekat dengan daerah perkotaan, nah berarti sering kontak dengan yang namanya polusi udara, debu kendaraan, ataupun bahan kimia lainnya. Sehingga tanaman perkotaan ini kalau misalkan kontak dengan banyak polusi udara, maka bisa kurang sehat seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan pertanian di daerah perkotaan, maka teknik pertanian yang harus kita gunakan adalah teknik pertanian yang sehat. Contohnya adalah teknik pertanian organik. Nah, kenapa pertanian organik? Karena kita tahu tadi ya, tanaman yang di daerah perkotaan ini sering terpapar oleh polusi ataupun debu kendaraan. Kalau misalkan kita menggunakan pertanian non-organik, dikhawatirkan terjadi tumpukan residu pada tanaman tersebut. Artinya, tanaman tersebut sudah terpapar polusi, sudah terpapar debu kendaraan, juga terpapar dari residu dari pestisida anorganik seperti itu. Jadi biasanya untuk pertanian organik ini biasanya kita untuk pertanian perkotaan ini biasanya kita menggunakan teknik pertanian organik ataupun teknik pertanian yang aman seperti misalkan hidroponik ataupun aeroponik gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tanaman yang kita gunakan atau tanaman yang kita tanam harus kita perhatikan gitu ya. Karena apa? Karena beberapa tanaman pertanian bisa menyerap berbagai bahan berbahaya. Contohnya, ada tanaman aloe vera. Nah, tanaman aloe vera ini dia dapat menyaring ya atau memfilter emisi gas dari bahan berbahaya atau beracun. Jadi tanaman lidah buaya ini dia dapat menyerap fitoremediasi atau polusi udara ya. Kemudian ada tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua ini juga sama dapat menyerap polusi daripada udara. Jadi untuk tanaman yang dapat menyerap polusi udara seperti lidah buaya ataupun lidah mertua, ya ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias di daerah perkotaan, ya, karena bermanfaat untuk lingkungan yaitu menyerap polusi udara. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menanam tanaman pangan di daerah perkotaan, gitu ya? Nah, bisa kita menanam tanaman pangan di daerah perkotaan, tetapi yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, daerah yang akan kita tanami, gitu ya. Nah, kita harus mencari lokasi pertanian ataupun lokasi budidaya yang ibaratnya
agak jauh dari polusi udara, gitu ya. Kalau kita ingin menanam tanaman pangan. Kalaupun kita ingin menanam tanaman pangan di daerah yang banyak atau terpapar polusi udara, nah, maka kita bisa menggunakan teknik budidaya yang bersih. Contohnya tadi menggunakan hidroponik, ya. Hidroponik ini kan kita menggunakan media air, gitu ya, tidak menggunakan media tanah. Kemudian untuk pertaniannya juga tertutup, biasanya menggunakan greenhouse seperti itu ya. Nah, jadi untuk pertanian hidroponik ini dia dapat mendukung pertanian tanaman pangan agar bisa bersih atau mengurangi dari paparan polusi udara di daerah perkotaan seperti itu. Kemudian kita juga dapat mencari gitu ya lokasi untuk penanaman yang lokasinya tadi tidak terpapar banyak polusi udara ya. Jadi biasanya untuk tanaman pangan ini ditanam di daerah perkotaan yang memang polusi udaranya rendah seperti itu. Kalau misalkan polusi udaranya tinggi, sebaiknya kita tidak menanam tanaman pangan ya. Kita bisa menanam contohnya tadi eh, lidah buaya ataupun lidah mertua gitu ya, yang dapat menyaring polusi udara. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah kita harus mencermati sejarah lahan budidaya, media tanah, dan pengairannya. Nah, contohnya, apakah lahan pertanian yang akan kita gunakan ini adalah lahannya cocok untuk tanaman yang kita gunakan? Apakah tanahnya gembur, kemudian apakah tanahnya bekas industri yang ada yang menghasilkan residu kimia berbahaya, ataupun pengairannya bagaimana? Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah irigasi atau pengairan. Nah, biasanya di perkotaan ini kan identik dengan industri. Nah, kita perhatikan apakah irigasi atau pengairan yang kita gunakan untuk pertanian ini airnya aman atau tidak. Nah, contohnya kalau misalkan airnya ternyata mengandung bahan kimia berbahaya hasil dari pembuangan limbah industri, nah ini berarti lahan tersebut tidak cocok untuk kita gunakan untuk pertanian kota. Kemudian, tanahnya juga harus kita perhatikan. pH-nya harus pH netral ya, tidak mengandung logam berbahaya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemilihan jenis tanaman. Tadi ya, kalau misalkan tanamannya lingkungannya banyak polusi, berarti kita menanamnya tanaman hias seperti lidah buaya ataupun lidah mertua. Kalau misalkan lahannya polusinya sedikit, misalkan berarti kita bisa berpotensi menanam tanaman pangan seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau misalkan daerahnya polusinya tinggi, tetapi kita ingin menanam tanaman pangan, berarti teknik budidayanya yang harus kita perhatikan. Berarti kita bisa menggunakan teknik budidaya organik atau teknik budidaya hidroponik seperti itu ya. Nah, ini beberapa karakter pertanian perkotaan. Yang pertama, tenaga kerjanya adalah penduduk kota ya, karena pertanian perkotaan. Kemudian penggunaan sumber daya seperti sampah organik, nah ataupun sampah organik bisa digunakan sebagai kompos ataupun pupuk organik. Ataupun misalkan air limbah rumah tangga ya, tetapi air limbah yang aman gitu ya, bisa digunakan untuk irigasi gitu ya. Kemudian pertanian perkotaan ini juga berhubungan langsung dengan konsumen ya, karena tadi tempat budidaya dengan konsumen masih dalam satu wilayah, gitu ya. Kemudian berdampak positif terhadap ekologi, kemudian produknya berkualitas baik, gitu ya. Kemudian pertanian perkotaan adanya persaingan penggunaan lahan karena tadi lahannya terbatas, gitu ya. Kemudian dipengaruhi kebijakan dan perencanaan pengembangan kota. Nah, untuk pertanian perkotaan, nah ini biasanya ada wali kota, gitu ya. Nah, ini biasanya untuk pembangunan seperti taman bunga ataupun tanaman di pinggir jalan raya. Nah, ini biasanya ada kebijakan tertentu terkait pembangunan untuk pertanian perkotaan, ya.
Ini adalah beberapa karakter dari pertanian kota. Nah, kemudian beberapa dimensi pada pertanian kota. Yang pertama, jenis pelaku yang terlibat adalah pemerintah yang membuat kebijakan untuk pertanian kota dan penduduk kota. Ya, karena penduduk kota ini adalah pelaku utama untuk pertanian kota. Kemudian lokasinya bisa di pinggir kota, di tengah perkotaan, di rooftop, atau di lahan yang belum dimanfaatkan di daerah perkotaan. Kemudian jenis produknya bisa tanaman, biji-bijian, umbi, peternakan, atau produk non-pangan seperti tanaman herbal, tanaman hias, dan sebagainya. Kemudian jenis kegiatannya ada tiga ya, budidaya tadi, kemudian pengolahan, seperti pengemasan, dan terakhir adalah pemasaran. Kemudian tujuan produksinya ada dua, ada komersial, dijual kembali, dan non-komersial atau untuk kebutuhan pribadi. Kemudian skala produksinya ada tiga, ada kecil, kalau kecil untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian ada sedang dan besar, biasanya untuk komersial, seperti itu. Nah, ini contoh dari pertanian kota, artinya pertanian yang dibudidayakan di daerah perkotaan, ya. Nah, ini sama gitu ya, bisa pertanian tanaman pangan, peternakan, ataupun perikanan gitu ya. Nah, ini sama, ini di rooftop ya, di rooftop perusahaan ataupun rooftop pemukiman masyarakat. Ya, ini juga termasuk pertanian kota gitu ya. Nah, ini pertanian kota vertikal agrikultur. Jadi pertaniannya dia didesain tumbuhnya ke atas atau ya tiga dimensi seperti ini. Dan ini sama urban agrikultur, misalkan di rooftop perusahaan ada lahan yang tidak digunakan, ini bisa digunakan untuk pertanian. Ataupun misalkan di samping samping kaca gitu ya, di gedung-gedung besar, ini juga bisa untuk urban agrikultur gitu ya, bisa menanam tanaman hias ataupun tanaman pangan. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah budidaya pertanian tanaman tanpa tanah. Berarti budidaya pertanian yang tidak menggunakan media tanah. Nah, ini ada 7. Yang pertama ada container pot garden atau tambulan pot. Ada organic farming atau pertanian organik. Ada green roof garden atau kebun di atap bangunan. Ada vertical garden, ada hanging garden, ada hidroponik, dan ada aeroponik. Ya, nah, yang pertama ada tabu lampot. Tabu lampot ini seperti namanya adalah menanam tanaman di dalam pot gitu ya. Jadi artinya tidak di tanah secara langsung. Nah, biasanya medianya digunakan harus bisa menopang tanaman ya. Jadi di dalam pot itu harus ada unsur hara, kemudian harus bisa menyediakan aerasi gitu ya dan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman gitu ya. Nah, kemudian biasanya penggunaan tabulan pot ini, pot dan aerasi yang kurang, biasanya kurang tidak mendukung perkembangan akar. Gitu ya, ini kekurangan dari teknik budidaya tabulan pot, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau akarnya besar, potnya harus besar, gitu ya, agar unsur hara dan aerasinya bisa sesuai. Kalau misalkan tanamannya besar atau akarnya besar, potnya kecil, nah ini tidak bisa mendukung untuk pertumbuhan tanamannya, gitu ya. Kemudian setelah tabu lampot, yang kedua ada pertanian organik. Nah, apa itu pertanian organik? Pertanian organik adalah budidaya tanaman secara organik. Artinya, kita meminimalisir penggunaan bahan anorganik. Jadi memang pertanian organik ini jarang 100% yang menggunakan semuanya bahan organik gitu ya. Tetapi masih menggunakan bahan anorganik tetapi dalam kadar yang diminimalisir atau sedikit seperti itu. Kemudian pertanian organik ini juga menggunakan bahan organik atau sisa dari kegiatan pertanian lainnya. Misalkan penggunaan sekam ataupun arang sekam untuk media pertumbuhan gitu ya. Atau misalkan penggunaan sebuk gergaji ataupun sampah dari budidaya.
Nah, ini bisa difermentasi menjadi kompos atau pupuk organik. Nah, biasanya pertanian organik ini ada teknologi terbarukan, yaitu teknologi EM4 atau efektif mikroorganisme. Jadi EM4 ini adalah mikroba yang dapat mempercepat fermentasi dalam pembuatan kompos atau pupuk organik. Ya, jadi kalau misalkan eh, biasanya gitu ya kompos dari tanam sisa-sisa bahan makanan ataupun dari kotoran hewan ini 2 sampai 4 bulan baru bisa diperoleh kompos dan bisa digunakan, tetapi dengan teknologi EM4 atau ditambahkan EM4, nah kompos ini bisa diproduksi dalam waktu yang lebih cepat, yaitu sekitar 2 sampai 4 minggu. Ya, jadi sisa-sisa bahan makanan ini tidak bisa langsung kita gunakan gitu ya sebagai kompos, tetapi harus difermentasi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain pertanian organik, budidaya tanpa tanah yang selanjutnya adalah kebun di atap bangunan, gitu ya, atau kita sebut green rooftop garden, ya. Jadi kalau misalkan di atap bangunan ini ada kita budidaya gitu ya tanaman, nah ini disebut dengan teknik green roof garden atau bertanam di atas atap. Kemudian teknik selanjutnya adalah vertikultur. Nah, kalau vertikultur ini adalah pertanian dengan memanfaatkan semaksimal mungkin ruang dalam 3 dimensi, gitu ya. Nah, di mana dimensi yang digunakan adalah dimensi vertikal, ya. Jadi pertaniannya kita tekniknya vertikal ke atas, ya. Jadi tidak horizontal. Nah, vertikultur ini ada dua, ya. Yang pertama ada cascade planting dan ada green screen, gitu ya. Kalau misalkan cascade planting ini, jadi bertanam tanaman dengan media selain tanah pada bak-bak tanaman yang diatur bertangga, ya. Jadi seperti yang ini ya. Jadi ada bak tanaman ini diatur secara bertangga, secara vertikal ke atas. Ini disebut cascade planting. Kemudian ada green screen. Nah, kalau green screen ini adalah tanaman yang didesain vertikal tetapi secara merambat ke atas ya. Jadi tidak ada bak tanamannya kalau teknik green screen. Nah, ini adalah vertikultur. Nah, selanjutnya adalah hanging garden. Nah, hanging garden ini adalah bertanam dalam pot-pot gantung yang mengisi penuh ruangan. Jadi, hanging garden ini adalah tanaman di dalam pot yang digantung, ya, disebut dengan teknik hanging garden, ya. Kemudian yang terakhir adalah hidroponik, ya. Jadi hidroponik ini adalah konsep baru dari budidaya tanaman, ya. Jadi hidroponik ini adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah dengan dengan akarnya langsung ditempatkan di larutan nutrisi gitu ya. Jadi medianya bukan tanah, tetapi air yang berisi unsur hara atau nutrisi untuk tanaman. Nah, ini adalah sejarah dari hidroponik. Jadi konsep awalnya adalah bagaimana atau zat apa yang membentuk tumbuhan dan apa yang membuat tanaman tumbuh. Ya, ini adalah konsep dasar dari hidroponik, gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa penelitian terkait sejarah daripada hidroponik. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri hidroponik. Nah, ini ada yang disebut hidroponik, ada yang disebut dengan aeroponik. Perbedaannya apa? Kalau hidroponik, gitu ya, akarnya menyentuh larutan unsur hara. Kalau aeroponik, unsur haranya disemprotkan ke akar, gitu ya. Jadi akarnya ini menggantung di atas, kemudian ini ada alat penyemprot untuk menyemprotkan unsur hara, gitu ya. Jadi akarnya tidak langsung menyentuh unsur hara, gitu ya, tetapi disemprotkan unsur haranya. Itu dengan teknik aeroponik. Nah, ini ciri-ciri hidroponik. Yang pertama, tanaman tumbuh di media non-tanah, bisa menggunakan rock wool
arang sekam, ataupun misalkan langsung pada air gitu ya. Kemudian nutrisi diberikan dalam larutan air yang terkontrol. Artinya air yang bersentuhan dengan akar akhirnya bernutrisi ya, sudah ditambahkan nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan nutrisi lainnya. Kemudian lingkungannya terkontrol, artinya cahayanya bisa dikontrol, kemudian suhu, kelembaban, dan pH air bisa dikontrol. Jadi kalau sekarang ini biasanya ada alat tertentu yang bisa mengukur kelembaban, pH, dan suhu gitu ya di dalam sistem hidroponik. Nah, kemudian umumnya digunakan untuk sayuran daun seperti selada, kangkung, bayam, ataupun tanaman buah ataupun tanaman yang berbuah kecil seperti tomat, paprika, ataupun stroberi. Nah, ini adalah keunggulan hidroponik, tidak memerlukan lahan luas ya. Jadi cocok untuk urban farming. Jadi kalau teman-teman mau melakukan urban farming di tempat yang polusinya tinggi, bisa menggunakan teknik hidroponik ya. Karena tadi teknik hidroponik ini lingkungannya bisa kita kontrol gitu ya. Kemudian hasil panen lebih cepat dan terkontrol, resiko penyakit tanah dan hamanya lebih rendah ya, karena lingkungannya bisa kita kontrol dari suhu, kelembaban, pH ya. Kemudian penggunaan air lebih efisien ya. Kemudian memungkinkan pertanian di daerah yang tanahnya tidak subur atau tercemar. Karena hidroponik tidak menggunakan tanah gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Yang pertama, modalnya lebih banyak, kemudian memerlukan pemantauan yang rutin, kemudian jika nutrisi airnya tercemar, maka tanaman bisa cepat terganggu ya. Jadi harus selalu dikontrol untuk hidroponik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teknik-teknik hidroponik. Yang pertama ada duct bucket, ada deep flow teknik, ada aerated flow teknik, ada nutrient film teknik, dan ada static aerated teknik. Oke, yang pertama, NVT atau Nutrient Film Teknik. Jadi pada prinsipnya, teknik hidroponik dengan NVT ini adalah akar tanaman hanya bersentuhan dengan lapisan tipis larutan nutrisi yang mengalir di saluran miring. Gitu ya. Jadi desain hidroponiknya seperti ini. Jadi tempatnya miring ya. Kemudian ini ada pompa air yang berisi nutrisi, kemudian dialirkan ke dalam peralon ya, peralon hidroponik, tetapi dimiringkan ya. Nah, karena miring, jadi alirannya cepat gitu ya, karena adanya gravitasi. Sehingga dengan teknik NVT ini ya, volume nutrisi ataupun volume air yang ada di peralon ini sangat tipis gitu ya, sehingga disebut nutrien film teknik gitu ya. Kemudian ciri NVT ini akar tanamannya menggantung di udara sebagian, kemudian larutan nutrisi mengalir terus-menerus ya, karena tadi medianya dimiringkan dan cocok untuk sayuran ringan. Contohnya selada ataupun bayam yang akarnya sedikit gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Nah, NVT ini digunakan untuk menghemat air dan nutrisi gitu ya. Cocok cocok untuk sayuran seperti selada, bayam yang akarnya sedikit, kemudian perakitannya mudah, dan kebutuhan nutrisinya sedikit. Jadi kalau teman-teman mau menghemat penggunaan air dan nutrisi, bisa menggunakan metode NVT. Nah, tapi NVT ini ada kelemahannya, ya. Karena NVT ini memanfaatkan pompa air, ya, agar air terus mengalir, maka jika pompa air ini mati atau listrik mati, maka aliran air juga akan mati. Nah, menyebabkan akar tidak ternutrisi lagi oleh air, gitu ya. Apa maksudnya? Akar tidak bisa bersentuhan dengan nutrisi kalau misalkan pompanya mati.
Nah, ini kekurangan dari NVT gitu ya. Jadi aliran pompa harus selalu dijaga gitu ya, tidak boleh mati. Kemudian yang selanjutnya adalah DFT atau Deep Flow Technique. Kalau tadi misalkan NVT aliran dari nutrisinya sangat tipis, kalau DFT aliran nutrisinya banyak. Jadi kebalikannya gitu ya. Jadi nanti seperti ini, tanaman ditanam dalam saluran atau wadah, kemudian semua akarnya terendam oleh larutan nutrisi. Jadi kalau misalkan NVT tadi sebagian akar yang terkena dengan nutrisi, kalau DFT ini semua akarnya bersentuhan langsung dengan nutrisi. Gitu ya. Nah, kelebihan DFT apa? Lebih stabil daripada NVT. Jadi kalau misalkan listrik mati ya atau pompa air mati, nah ini akar masih ternutrisi gitu ya karena di dalam peralon ini masih ada sisa-sisa nutrisi. Kalau tadi NVT kalau listrik mati ini sudah tidak ada aliran nutrisi lagi. Tetapi kalau DFT karena desainnya peralonnya dalam dan akarnya tenggelam. Jadi ketika listrik mati, ini akar masih bisa ternutrisi oleh nutrien seperti itu. Gitu ya. Nah, namun kekurangannya apa? Kekurangannya adalah membutuhkan larutan nutrisi yang banyak. Gitu ya. Ini adalah DFT. Nah, kemudian ada SAT atau Static Aerated Technique. Nah, jadi static aerated teknik ini atau rakit apung, jadi kita bisa membuat pot-pot kecil gitu ya. Kemudian kita masukkan rock wool, kemudian kita masukkan tanamannya dan diapungkan di wadah ataupun di kolam gitu ya yang berisi larutan nutrisi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di SAT ini larutan nutrisinya tidak mengalir. Nah, kalau di NVT dan di IDFT ini kan ada pompa ya untuk mengalirkan larutan nutrisi. Kalau misalkan di SAT ini karena bentuknya wadah gitu ya, jadi larutan nutrisinya disimpan di wadah besar atau di kolam besar, kemudian nanti apa namanya? Tanaman yang sudah dimasukkan rock wool dan di dalam wadah-wadah kecil diapungkan di kolam yang berisi larutan nutrisi tersebut ya. Nah, jadi untuk di SAT ini dia tidak ada aliran untuk nutrisi gitu ya. Oke, namun di SAT ini biasanya dilengkapi dengan pompa udara ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan oksigen untuk pertumbuhan akar, gitu ya. Nah, SAT ini kelebihannya apa? Sederhana, kemudian mudah diterapkan. Namun kekurangannya apa? Kebutuhan air dan nutrisinya banyak, gitu ya. Karena tadi nutrisinya tidak mengalir ya dengan SAT ini. Nah, kemudian oksigen juga harus diatur, harus dijaga karena kalau misalkan tidak ada aliran oksigen, maka air nutrisi ini dia akan rusak gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kebusukan untuk akar. Kemudian yang terakhir adalah duck bucket ya. Jadi duck bucket ini sama ya seperti tabulam pot. Jadi nanti tanamannya kita tumbuhkan di dalam pot-pot kecil. Kemudian pot-pot tersebut kita aliri ya, kita teteskan nutrisi. Jadi di sini ada pompa ya, pompa nutrisi. Nah, pompa nutrisi ini dia akan meneteskan nutrisi ke dalam setiap pot gitu ya. Kemudian nanti karena nutrisinya mengalir ya, maka nutrisinya nanti akan mengalir ke bawah ya, ke bawah pot, kemudian ditampung lagi di wadah ya. Kemudian setelah di wadah, nanti dipompakan lagi, menetes lagi ke dalam pot, kemudian nanti mengalir ke bawah dan ditampung kembali. Ini adalah teknik duck bucket. Kelebihannya apa? Sistemnya murah, mudah dibuat, kemudian cocok untuk sayuran daun dan tanaman kecil, perawatannya sederhana,
dan cocok untuk lahan terbatas, ya. Kekurangannya apa? Nah, larutan nutrisinya statis sehingga harus sering dicek agar nutrisi dan oksigennya cukup, gitu ya. Jadi karena tadi menggunakan teknik dark bucket ini, larutannya karena dia menetes dari atas ke bawah dan ada gravitasi, jadi sangat cepat gitu ya pergerakan larutan, gitu ya. Nah, beda ya kalau dengan NVT atau DST, jadi larutannya terus mengalir sehingga bersentuhan langsung dengan akar. Kalau misalkan dark bucket ini, karena adanya gravitasi, jadi setelah larutan nutrisi menetes dari atas, ini dengan cepat bisa langsung ke bawah, gitu ya. Nah, ini karena adanya gravitasi, ya. Jadi harus selalu dicek gitu ya, pompa airnya tidak boleh mati. Yang terakhir adalah AFT, Aerated Flow Technique. Jadi AFT ini adalah modifikasi dari DFT, tetapi dikombinasikan dengan pompa udara. Kalau DFT tadi tidak ada pompa udara, ya, jadi udaranya hanya mengandalkan udara di sekitar akar. Kalau misalkan AFT ini adalah DFT yang dikombinasikan dengan pompa udara, gitu ya. Jadi akar bisa mendapatkan udara yang cukup bahkan berlebih gitu ya, sehingga pertumbuhannya lebih bagus. Nah, ini yang terakhir adalah susunan larutan hara dan air yang dibutuhkan untuk hidroponik. Yang pertama, nah ini ada nitrogen. Jadi ini adalah unsur-unsur yang diperlukan untuk unsur hara hidroponik. Jadi harus ada nitrogennya, harus ada fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, mangan, tembaga, boron, seng, dan molibdenum. Nah, semua unsur ini harus ada dalam nutrien hidroponik. Nah, ini ada minimumnya. Nah, minimumnya untuk nitrogen 90 ppm, maksimum 200, optimumnya 140. Begitupun dengan fosfor dan kalium. Kalau kurang dari minimum, apa? Nah, ini pertumbuhannya kurang maksimal. Misalkan akarnya kekurangan nitrogen, sehingga pertumbuhannya kurang baik gitu ya. Nah, kalau maksimum seperti apa? Maksimum berarti pertumbuhannya juga kurang baik. Berarti akar akan kelebihan nitrogen, sehingga bisa menyebabkan kebusukan lebih cepat seperti itu ya. Jadi penggunaan nutrisi ini ada batas minimum dan maksimumnya. Tidak boleh terlalu kurang, juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi harus di titik optimum. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuis. Nanti bisa diisi via Adlink ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.